Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Senang kita bisa beribadah kembali. Meskipun lewat online, tapi kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Menyatakan kuasa-Nya. Memberikan kita kekuatan di tengah masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Amin Bapak Ibu, mari kita akan segera memulai ibadah kita. Mari kita memulai dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kesetiaan Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber pengharapan kami. Kepadamulah Tuhan kami percaya dan kami yakin sepenuhnya bahwa Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Pada saat kami memuji Engkau. Pada saat kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Pujian yang terbaik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari yang percaya, yang siap memuji Tuhan. Bersama-sama katakan, amin. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, ya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kaulah sumber kuat kami Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Ya Tuhan. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Mari sama-sama. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber, yeah. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Amin. Dialah sumber kekuatan kita selamanya. Haleluya. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Tak ku andalkan kekuatanku,
namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber, yeah. Kuatku, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, yeah. Allah sumber, yeah. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Sekali lagi, selamanya, selamanya. Haleluya, mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Dialah sumber kekuatan kita, amin. Dialah sumber kekuatan setiap kita. Haleluya. Benar Tuhan, Kaulah sumber kekuatan kami. Kami percaya bahwa Engkau yang layak disembah Tuhan. Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Yes Lord. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapakku cari wajahmu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapakku cari wajahmu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Oh. Kaulah damai di hatiku, penolong yang setia, pengharapan yang pimpinku, berlutut menyembah. Kau selalu menantiku untuk memulihkanku. Dengan hatiku menyembah, bermazmur bagimu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapakku cari wajahmu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kaulah damai Tuhan, Kaulah damai di hatiku, penolong yang setia, pengharapan yang pimpinku, berlutut menyembah. Kau selalu menantiku untuk memulihkanku. Dengan hatiku menyembah, bermazmur bagimu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu Tuhan. Ku kagum dan sembah padamu, Bapakku cari wajahmu. Hanya
hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta, hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapakku cari wajahmu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kami menyembahmu Tuhan, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu segala hormat Tuhan. Pujian bagimu, kemuliaan bagimu. Kami naikkan ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah Tuhan, Engkau yang layak ditinggikan lebih dari segalanya Tuhan. Mari saudara semuanya kita menyembah Dia, naikkan ucapan syukur-Mu. Haleluya Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Hanya bagimu segala kemuliaan-Mu, hanya bagimu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapakku cari wajahmu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta, hanya bagimu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. pujian. Sembah padamu, Bapakku cari wajahmu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kini ku sembah, kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kini ku sembah, kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kami menyembah-Mu Tuhan, Kau yang kami cinta, Kau yang kami kasih Tuhan. Karena Kau lebih dulu mengasihi kami. Oh, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu, yes Lord, karena kasih-Mu yang selamatkan, amin, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan
Saudara, pada pagi hari ini kita akan kembali menerima perjamuan kudus bersama-sama. Saudara dan anggota keluarga boleh mempersiapkan anggur dan roti. Saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan dari Yesaya Pasal 42 ayat yang ketiga. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Yesaya bernubuat tentang Mesias, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, jauh sebelum Tuhan Yesus dilahirkan. Dan nubuatan ini diulang kembali, ditulis dalam Matius pasal yang ke-12 untuk mengingatkan kepada kita bahwa penggenapan dari apa yang Yesaya tuliskan ada di dalam Kristus. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Saudara, buluh itu seperti bentuknya itu panjang, memanjang seperti bambu dan ada rongganya. Tapi buluh itu tanaman yang mudah sekali patah, saudara. Dikatakan buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Saudara, anak-anak orang Israel bermain dengan buluh. Dan kalau patah, mereka ganti karena mudah sekali untuk mendapatkan tanaman air itu. Dan dikatakan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Nah saudara, kedua gambaran ini berbicara tentang kehidupan kita, saudara. Kita adalah buluh yang terkulai, kita adalah sumbu yang pudar. Saudara, hari-hari ini kita mungkin mengalami rasa capek, kita mungkin mengalami patah semangat, tetapi ada nasihat firman Tuhan yang menguatkan kita sebelum kita menerima perjamuan kudus. Buluh yang patah terkulai, apa yang menurut dunia sudah tidak lagi bisa dipakai, sumbu yang pudar nyalanya, apa yang kelihatannya tidak lagi bisa menerangi, tidak berguna. Tuhan itu setia untuk mengembalikan, memulihkan saudara dan saya. Perjamuan kudus mengingatkan kepada kita karya Kristus dan bukan karya kita. Perjamuan kudus mengingatkan bahwa Dia setia dan bukan kita setia. Dan saudara, hari ini mari kita berpegang teguh akan kesetiaannya di dalam kehidupan kita. Saudara yang sudah mempersiapkan roti dan anggur, saya ingin mengajak saudara untuk mengangkat roti bersama-sama. Firman Tuhan mengatakan ini adalah tubuhku, tubuh yang dipecah-pecahkan buat engkau. Pada waktu engkau makan dari roti ini, engkau mendapatkan persekutuan di dalam aku, di dalam Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan di dalam tubuh-Mu. Saat ini mari saudara kita akan mengangkat anggur bersama-sama. Tuhan Yesus mengatakan ini adalah darah-Ku. Darah dari perjanjian yang baru. Tuhan membuat perjanjian dengan umat-Nya. Covenant. Ikat janji, dan Tuhan setia, saudara. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, sumbu yang pudar tidak akan dipadamkannya. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan di dalam tubuh dan darah-Mu. Kami percaya bahwa kami mendapatkan bagian di dalam Engkau. Hidup kami aman dalam Engkau. Kami tahu keluar masuk kami Engkau jagai dengan sempurna. Tidak ada satupun perkara yang boleh terjadi atas kehidupan kami, keluarga kami tanpa seizin Engkau. Ada pagar pelindungan-Mu yang perkasa atas kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan bersama, amin. Karena kasih-Mu
yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Shalom saudara, selamat datang di ibadah minggu online Gereja Every Nation Surabaya. Kami berharap saudara bisa mengalami hadirat Tuhan yang nyata dimanapun saudara berada, baik melalui pujian penyembahan dan perjamuan kudus, serta di dalam penyampaian firman Tuhan yang sebentar akan kita ikuti bersama-sama. Gereja Every Nation dipanggil untuk menghormati Allah dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusat pada Kristus, diberdayakan oleh kuasa Roh Kudus, dan bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Bapak-ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Every Nation Campus Surabaya kembali mengundang anak-anak muda untuk hadir di acara Youth Fellowship yang akan diadakan pada hari Sabtu 14 Agustus 2021 pukul 5 sore. Adapun tema dari Youth Fellowship ini adalah The Bright Side, di mana di sana akan dibahas bahwa selalu ada sisi terang di dalam situasi yang paling buruk sekalipun. Kita percaya melalui acara ini, anak-anak muda akan bisa melihat sisi terang, yaitu Tuhan yang adalah sang terang itu sendiri, yang tetap berdaulat di tengah-tengah situasi yang menantang seperti hari-hari ini. Acara ini seperti biasa akan dilakukan melalui Zoom meeting, saudara. Adapun link dan informasi dari acara ini, saudara juga bisa akses di akun Instagram @INCampusSurabaya. Bagi saudara yang belum follow, jangan lupa di follow ya saudara, @INCampusSurabaya. Sebelum kita membawa persembahan kepada Tuhan, izinkan saya membacakan 1 Korintus 13 ayat yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Tentu saja ini adalah bagian dari pasal yang terkenal tentang kasih. Yang menarik di sini adalah bahwa Rasul Paulus memberikan sebuah contoh pemberian yang sangat ekstrim. Bukan hanya pemberian dalam bentuk uang yang banyak, dalam bentuk barang, waktu, tenaga, atau perhatian, tapi bahkan memberikan tubuh untuk dibakar. Dengan kata lain, walaupun persembahan itu sangat berharga, nilai pengorbanannya sangat besar, namun jika itu dilakukan tanpa adanya kasih, tidak memiliki kasih, maka itu semua tidak ada manfaatnya. Di saat kita membawa persembahan kita kepada Tuhan pada saat ini, marilah kita semua diingatkan untuk membawa persembahan kita dengan dasar kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama, dan juga kasih kita kepada rumahnya. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, sebelum kami membawa persembahan pada hari ini, tolong setiap kami untuk memiliki hati yang penuh dengan kasih. Sehingga persembahan kami ini bukan hanya sekedar pemberian biasa, persembahan yang rutin kami lakukan. Tapi biarlah persembahan kami ini, persembahan persepuluhan kami, persembahan khusus, persembahan syukur kami, semuanya kami persembahkan dengan motivasi kasih yang tulus kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu
menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saudara, jemaat Tuhan, selamat pagi semuanya. Saya berdoa saudara baik-baik saja, saudara terlindungi dari setiap perkara yang jahat yang ada di dalam dunia ini. Dan saudara tetap melihat fokus kepada Tuhan di waktu-waktu yang sulit seperti saat ini. Hari ini saudara, saya akan membagikan firman Tuhan yang saya berikan judul Lord, I am tired. Tuhan, aku capek. Saudara, saya mendengar banyak orang percaya, anak Tuhan yang hari-hari ini mengalami begitu banyak tekanan dan mereka mengatakan, saya capek, saya sudah tidak kuat lagi. Nah saudara, apakah Tuhan bisa handle pada waktu saudara mengatakan kepada Dia, Tuhan aku capek. Apa yang Tuhan ingin katakan? Dan saya berharap firman Tuhan yang sama-sama kita akan pelajari pada pagi hari ini akan memberikan kekuatan buat kita. Saudara, hidup kita ini bukan lari sprint 100 meter, saudara, tetapi lebih seperti lari maraton. Saudara tahu, kalau saudara melihat pertandingan sprint, lari 100 meter, maka saudara tidak akan beranjak dari tempat duduk saudara pada waktu saudara melihatnya. Karena lari itu kalau dalam tingkatan lari sprint 100 meter, maka akan selesai dalam waktu kurang dari 10 detik. Maka saudara mau memastikan saudara tidak kehilangan momen start dan momen finish. Tetapi berbeda dengan lari maraton saudara. Saudara, lari maraton diselesaikan dalam waktu lebih dari 1 jam. Saudara, garis startnya pun kalau saudara melihat pertandingan maraton, itu banyak sekali orang yang memulai di garis start. Tetapi di garis finish, banyak yang memulai tidak menyelesaikan. Ada yang berlari 10 km dan akhirnya memutuskan untuk berhenti. Ada yang separuh maraton berhenti.
Dan rata-rata di garis finish jarak antara satu dan lain pelari itu jauh, saudara. Nggak berdesak-desakan seperti awal pada waktu start. Di dalam kehidupan kita mengiring Tuhan, kita kadang terperangkap dengan pemikiran sepertinya kita ini berlari dalam pertandingan lari sprint. Lari jangka pendek, jarak pendek. Tetapi sesungguhnya kita semua ini sedang dalam pertandingan dan panjang, saudara. Seumur hidup kita, selama kita masih ada di muka bumi ini, maka setiap kita dipanggil untuk berada dalam pertandingan yang diwajibkan buat kita. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat seorang yang Tuhan panggil di tempat di mana dia sudah merasa settle dengan apa yang dia lakukan. Dan Tuhan memanggil dia dalam panggilan yang sulit. Sekalipun Tuhan menunjukkan kepada dia bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidupnya. Saudara, kalau saudara membaca Alkitab, mungkin saudara punya tokoh baik itu dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Apa yang kita pelajari, nama yang akan kita pelajari hari ini mungkin bukan tokoh favorit saudara. Tetapi saya percaya pada waktu kita melihat kepada kebenaran firman Tuhan, banyak hal yang kita bisa belajar dari kehidupan Nehemia. Saudara, Nehemia adalah seorang Yahudi yang tinggal di masa di mana orang-orang Yahudi berada dalam masa pembuangan. Dan Nehemia yang berada di pembuangan di Persia pada waktu itu, saudara mengingat bahwa pada waktu itu bangsa Israel, ya kerajaan Yehuda, mengalami pembuangan ke Babel. Dan akhirnya Babel dikalahkan oleh Persia. Dan pada saat Persia berkuasa, di sana hidup Nehemia. Nehemia punya pekerjaan menjadi juru minum, cup bearer, bagi Raja Artasasta. Raja Artasasta adalah raja yang paling berkuasa pada zaman itu. Raja Persia. Persia adalah kerajaan yang paling hebat pada zaman itu. Dan untuk menjadi cup bearer atau juru minum, maka seorang harus mengalami seleksi yang sangat ketat. Pertama, dia harus bisa dipercaya, saudara. Karena tugasnya adalah setiap ada makanan, minuman yang masuk, dia yang akan mencicipi dan memastikan bahwa makanan dan minuman yang dihidangkan untuk Raja Artasasta adalah clear dari racun. Semuanya baik. Jadi bila mana ada orang yang bermaksud jahat terhadap raja, maka harus saringannya Nehemia terlebih dahulu. Nehemia atau seorang yang melakukan tugas seperti Nehemia adalah orang yang bisa menyenangkan hati raja. Mereka dipilih dari orang-orang yang personalitinya menyenangkan dan perawakannya baik, ya. Dan mereka tidak boleh bersedih, saudara. Ya, karena mereka melayani raja yang punya pressure, tekanan pemerintahan yang sangat tinggi. Jadi itu tugas Nehemia. Seorang yang sangat dipercaya dan sudah settle keadaannya di dalam pemerintahan di Persia. Dan kemudian dia mendengar kabar tentang Yerusalem, keadaannya yang sangat menyedihkan. Dan Nehemia mulai berdoa. Dan karena beban itu begitu berat, akhirnya saudara, pada waktu dia menjalankan pekerjaannya sebagai juru minum dari Raja Artasasta, dia kelihatan sedih. Dan raja mulai bertanya apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Dan dia begitu ketakutan. Karena kembali saudara, bagian daripada job description-nya adalah dia harus menyediakan, melakukan pekerjaannya dengan sukacita. Tapi karena begitu dia dipercaya, pada waktu dia mengungkapkan apa yang menjadi kesedihannya, Raja Artasasta mensupport dia, Nehemia, untuk kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali tembok. Dan yang luar biasa saudara,
pada waktu Nehemia meminta kepada raja ini untuk support yang dibutuhkan, supportnya berupa surat, saudara. Surat di mana Nehemia dan orang Yahudi yang terpanggil untuk kembali itu dapatkan surat. Di mana pada waktu mereka berjalan tidak ada orang, tidak ada pembesar yang boleh menahan. Ya, setiap gubernur, setiap bupati yang terlewati sampai Nehemia kembali ke Yerusalem, semua harus memberikan jalan. Bukan hanya itu, raja bermurah hati untuk mensupport semua bahan yang dibutuhkan untuk pembangunan kembali tembok Yerusalem. Nah saudara, apa yang diminta oleh Nehemia dikabulkan oleh raja yang paling powerful, yang paling berkuasa zaman itu. Jadi saudara, kalau kita melihat awal daripada apa yang Nehemia dipanggil, Nehemia dipanggil dengan panggilan yang luar biasa untuk membangun kembali tembok, di mana panggilan itu didukung oleh raja yang paling berkuasa. Nah, sering kali kita berpikir panggilan yang dari Tuhan yang seperti itu akan menjadi panggilan yang mulus. Nah, ini yang kita akan belajar, apakah benar karena Tuhan yang memanggil dan karena orang yang paling powerful yang mensupport, maka semuanya akan baik-baik saja. Nah saudara, kita akan melihat, kita akan membaca mulai dari Nehemia pasal yang keempat. Ayat yang pertama dikatakan, ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olok orang Yahudi. Nehemia pasal yang keempat berbicara tentang awal daripada pembangunan tembok Yerusalem. Ada dua orang yang ditulis namanya di Nehemia pasal yang keempat. Yang pertama adalah Sanbalat. Sanbalat ini adalah tokoh masyarakat yang ada pada waktu itu. Saudara ingat bahwa Yerusalem ditinggalkan oleh banyak orang Yahudi yang masuk dalam masa pembuangan. Dan kemudian selama 70 tahun, sekeliling Yahudi diisi oleh orang-orang, ada Samaria, ada orang Amon, dan salah satu pemimpin pada waktu itu, pemimpin orang-orang yang tinggal dekat Yerusalem adalah Sanbalat. Dan Sanbalat mengolok-olok orang Yahudi yang bersama-sama dengan Nehemia untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Dan di ayat yang ketiga, saya tadi katakan adalah orang yang lain yang bernama Tobia. Dikatakan lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya. Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, roboh tembok batu mereka. Nah saudara, pada waktu kita mau membangun kembali kehidupan kita, membangun tembok. Saudara, pada zaman itu tembok sebuah kota itu sangat penting untuk perlindungan. Semua kota yang kuat di dalam perjanjian lama selalu berkubu. Ada temboknya saudara. Saudara ingat tembok Yeriko? Begitu kuat. Nah demikian juga dengan Yerusalem. Pada waktu Nehemia kembali, dia merekrut orang-orang. Mereka dipersiapkan. Mereka dibangkitkan visinya. Dan mereka semua kembali dengan Yeremia dan mengatakan kami siap untuk membangun. Dan mereka mulai membangun. Jadi Nehemia didukung oleh banyak orang Yahudi. Tetapi pada waktu pembangunan mulai, ada olok-olok saudara. Ada orang yang meremehkan. Ada orang yang mematahkan semangat. Bukankah hidup juga seperti itu saudara? Pada waktu saudara mulai melakukan apa yang benar, ada masalah mulai datang. Pada waktu saudara mulai melakukan sestur dengan apa yang Tuhan ingin saudara lakukan, maka ada tantangan, ada orang yang mengatakan kepada saudara. Dan yang menjadi masalah, orang itu dekat dengan saudara, itu sebabnya saudara dengar suaranya. Tobia dan Sanbalat adalah orang-orang yang tinggal dekat Yerusalem, tempat di mana pembangunan kembali tembok itu berlangsung.
Dan saudara, setelah mereka mendapatkan olok-olok, saya ingin mengajak saudara untuk melihat ayat yang ke-10. Dikatakan, berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkut sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tidak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Saudara, ini adalah keadaan, ini adalah kenyataan. Karena pekerjaannya begitu besar. Kekuatan para pengangkut sudah merosot, saudara. Orang yang bekerja untuk mengangkat batu. Begitu banyak puing, saudara, yang harus diangkat, ya. Dan dikatakan puing sangat banyak. Dan konklusi yang mereka katakan adalah, kami tidak sanggup untuk membangun kembali tembok itu. Saudara, awalnya ada olok-olok. Kemudian mereka menemukan bahwa benar pekerjaannya terlalu berat. Dan kemudian di ayat yang ke-12 dikatakan, ketika orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Saudara, orang-orang Yahudi yang masih ada di Yerusalem mendengar bahwa orang-orang yang tidak suka dengan pembangunan tembok itu akan menyerang mereka. Ada intimidasi. Saudara, ini musuh real, bukan imajinatif, saudara. Dan mereka akan menyerang. Pekerjaan berat, masih begitu banyak puing, dan musuh bukan hanya mengolok-olok, saat ini musuh di dalam keadaan mereka siap untuk menyerang. Saudara, dalam kehidupan kita kadang kita merasa capek. Kita mau membangun tetapi keadaannya begitu sulit. Saudara mungkin mau membangun keadaan ekonomi saudara. Saudara mau membangun hubungan saudara. Saudara mau mulai melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan tiba-tiba pandemi ini seperti keadaan yang menyergap saudara. Dan saudara merasa capek. Nah saudara, dengan rasa capek ini saya ingin mengingatkan saudara, apa yang terjadi, prinsip di dalam firman Tuhan tentang rasa capek. Saya ingin mengingatkan saudara tentang satu bangsa yang bernama bangsa Amalek. Di Ulangan pasal 25 dikatakan, di ayat yang ke-17 dan 18, saya akan bacakan buat saudara, dikatakan begini, ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu, dihantam mereka. Sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Perhatikan baik-baik, lelah dan lesu. Pada waktu saudara capek, musuh akan menyerang engkau. Ini prinsip rohani saudara. Saudara bisa capek bahkan secara jasmani. Terlebih pada waktu saudara capek secara emosional. Maka itu adalah waktu di mana saudara akan mengalami serangan dari si jahat. Amalek menunggu sampai bangsa Israel yang keluar dari Mesir capek. Dan dengan keadaan seperti itu mereka menyerang saudara. Hari-hari ini pada waktu saudara capek menghadapi setiap tantangan, maka penuduhan akan datang. Kekhawatiran mulai muncul. Bahkan tahukah saudara, banyak orang jatuh di dalam godaan pada waktu mereka capek. Ada orang yang pada waktu dia capek, dia mulai mengasihani diri sendiri. Dia merasa dia sendirian di dalam membangun ini. Dia merasa tidak ada orang yang peduli dengan hidupnya. Saudara, pada waktu kita capek, secara fisik, tahukah saudara, kadang adalah hal yang paling rohani yang dibutuhkan untuk saudara yang capek, untuk beristirahat, untuk tidur. Tahukah saudara, dari 10 perintah Allah yang begitu penting, salah satunya adalah untuk saudara istirahat. Itu salah satu dari 10 perintah, ya, yang sama, ya, bobotnya dengan jangan berzina,
Jangan mencuri, jangan membunuh. Kuduskan hari Sabat. Tuhan ingin kita untuk punya waktu untuk berhenti dari pekerjaan kita. Demikian juga dengan capek secara mental, saudara. Saudara, hari ini mungkin saudara katakan aktivitas saya berkurang, tapi saya merasa lebih capek. Mengapa, saudara? Karena begitu banyak hal yang kita dengar. Berita yang melemahkan kita. Berita tentang si A, si B, orang-orang dekat saudara. Saudara, olok-olok Sanbalat dan Tobia membuat saudara semakin capek. Di zaman modern ini ada Sanbalat dan Tobia di sekeliling saudara. Bentuknya macam-macam, saudara. Sosial media yang mengatakan bahwa engkau tidak mampu. Keadaan buruk. Saudara, puing-puing yang dikatakan begitu banyak. Puing-puing adalah bagian daripada hidup kita yang hancur, saudara. Tahukah saudara bahwa Tuhan mau membangun kembali apa yang hancur dalam hidup saudara? Sekalipun itu puing-puing. Puing-puing emosional, puing-puing financial, puing-puing hubungan. Tuhan membangun dari puing-puing. Saudara, saya akan membagikan di dalam renungan Selah tentang bagaimana Tuhan memakai puing dalam kehidupan Musa untuk membangun perkara yang dahsyat. Tapi intinya setiap kita punya puing, setiap kita punya reruntuhan, dan Tuhan membangun bukan lewat kehebatan saudara, tapi lewat puing-puing saudara. Tetapi kalau kita tidak hati-hati, pada waktu kita fokus kepada puing-puing yang begitu banyak, maka kita akan jadi lemah dan frustasi. Apa yang dilakukan oleh Nehemia? Saudara, Nehemia selalu memulai dengan doa. Dan pada waktu tantangan terjadi, dia tidak berhenti berdoa. Pada waktu dia mendengar kabar tentang puing-puing yang ada di Yerusalem, pada waktu dia masih bekerja kepada raja, dia mulai dengan berdoa. Pada waktu ada tantangan, dia tidak berhenti berdoa. Di Nehemia pasal yang keempat, ayat yang keempat dikatakan doa Nehemia. Ya Allah kami, dengarkan bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka. Dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Di ayat yang ke-9 kembali Nehemia berdoa. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Saudara, seringkali doa dijadikan senjata akhir pada waktu tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Tetapi Nehemia tidak menjadikan doa itu yang terakhir. Tetapi setiap ada masalah, setiap ada tantangan, dia tidak berhenti untuk berdoa. Tetapi yang di ayat yang ke-9 ini saudara perhatikan. Kami berdoa kepada Allah kami dan kami mengadakan penjagaan terhadap mereka. Siapa mereka ini saudara? Musuh-musuh yang mengintimidasi, yang berusaha untuk menyerang. Berusaha untuk menggagalkan apa yang mereka mau bangun. Saudara, hari ini gereja Tuhan, saya ingin mengingatkan kepada kita semua. Ada rencana Tuhan yang besar buat gerejanya, buat pribadi saudara, yang Tuhan sudah rancangkan dari awal. Pada waktu kita masuk ke masa pandemi ini, sepertinya semuanya berhenti. Dan kita pikir pekerjaan tidak bisa diselesaikan lagi. Saudara, apa yang dulu menjadi impian saudara sepertinya semuanya nggak mungkin. Apa yang menjadi kerinduan kita bersama sebagai gereja, kita berpikir rasanya nggak mungkin. Tapi saya ingin mengingatkan kepada kita, setiap kita yang hari ini merasakan rasa yang capek ini, kita tidak berhenti untuk melakukan apa yang Tuhan sudah tetapkan kita lakukan. Saya ingin kita melihat kepada apa yang Nehemia lakukan. Apa yang Nehemia serukan kepada orang-orang yang membangun bersama dengan dia. Di ayat yang ke-13,
Dikatakan, maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya. Dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dan tempat itu di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Kaum keluarga ditempatkan bersama-sama. Saudara, dalam keadaan sulit seperti saat-saat ini, saya sangat mendorong setiap saudara untuk berada bersama dengan kaum keluarga. Siapa itu saudara? Keluarga jasmanimu, ya. Tapi juga keluarga rohani saudara. Itu sebabnya saudara tidak menghadapi tantangan ini sendirian. Saudara boleh lemah, tetapi saudara perlu keluarga rohani yang bisa menguatkan saudara. Dan itu yang Nehemia lakukan. Aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya. Saudara, di dalam keadaan di mana saudara merasa sendirian, di sana justru iblis sangat mudah, musuh sangat mudah untuk menyerang saudara. Ingat kembali saudara, Amalek menyerang pada waktu saudara merasa lemah. Dan Nehemia mengerti prinsip ini. Dia menempatkan orang-orang Yahudi yang membangun kembali, membangun tembok itu menurut kaum keluarga. Di ayat 14 dikatakan, ku amati semuanya. Lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan takut terhadap mereka. Ingat kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak lelaki, untuk anak perempuan, untuk istrimu, untuk rumahmu. Nehemia kembali mengingatkan mereka untuk jangan takut terhadap mereka. Ingat kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Saudara, fokus kita seringkali diganti oleh si jahat dari fokus kepada Tuhan dan digantikan kepada keadaan. Dan Nehemia memberikan nasihat. Yang pertama, kumpul dengan keluarga. Yang kedua, ingat kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Saudara, saya ingin mengingatkan kepada saudara. Keadaan di sekelilingmu bisa buruk. Reruntuhan masih banyak. Intimidasi tidak berhenti. Tetapi jangan engkau takut. Ingat kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Dan mulai berperang. Bukan kembali ke Persia, tetapi mulai berperang. Dan di ayat yang ke-17, Nehemia mengatakan orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Tahukah saudara bahwa melakukan pekerjaan membangun dengan satu tangan dan kemudian yang satu tangan yang lain memegang senjata bukan perkara yang mudah. Tetapi ini satu prinsip saudara. Bahwa kita tetap membangun sekalipun ada musuh. Kita tidak berhenti membangun reruntuhan. Menunggu musuh tidak lagi datang atas hidup kita. Tetapi pada waktu kita membangun bersama dengan Tuhan. Pekerjaan satu tangan untuk membangun. Dan tangan yang lain memegang senjata. Artinya saudara, peperangan rohani yang iblis lancarkan kepada orang percaya hari-hari ini, kepada gerejanya tidak berhenti. Justru mereka merasa ini waktu yang paling tepat untuk menyerang kita. Karena kita merasa capek. Jadi apa yang harus kita lakukan saudara? Nehemia memberikan prinsip rohani. Lakukan pekerjaan untuk membangun kerajaan Allah satu tangan. Dan yang satu tangan tetap berperang. Apapun yang saudara percaya Tuhan minta saudara membangun, bangun dengan satu tangan. Yang satu pegang senjata. Karena lawan musuh iblis berusaha untuk menelan orang-orang yang dapat ditelannya. Itu nasihat dari 1 Petrus. Dan kemudian dikatakan, saya ingin mengajak saudara untuk melihat apa yang terjadi
Di ayat yang ke-15 dari Nehemia pasal yang ke-6 dikatakan, maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Saudara, pada waktu saudara berada di tengah-tengah puing, saudara tidak merasa bahwa pekerjaan ini akan selesai. Pada waktu saudara berada di tengah-tengah pandemi, saudara jadi kabur. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupanmu sepertinya tidak akan tercapai. Apa yang Tuhan rancangkan buat gereja sepertinya terhenti. Dan musuh suka itu. Bahkan musuh akan mengingatkan saudara tentang keadaan yang buruk yang ditimpa oleh orang-orang yang dekat dengan engkau. Tapi nasihat firman Tuhan pagi hari ini buat saudara. Saudara angkat senjata dan tetap perang. Dan satu tangan tetap membangun. Dan lakukan bersama-sama dengan keluargamu. Gereja Tuhan, saya ingin mengingatkan kepada saudara bahwa ini saatnya bukan gereja hanya berlindung dan tidak melakukan apa-apa. Tetapi justru ini saatnya kita membangun. Kita membangun kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kita membangun hubungan satu dengan yang lain. Dan kita membangun hubungan dengan orang-orang yang ada di luar sana yang membutuhkan doa saudara. Membutuhkan nasihat saudara. Membutuhkan pertolongan dari saudara. Gereja Tuhan kita dipanggil menjadi garam dan terang bukan karena keadaan kita baik. Tapi karena itu identitas kita sebagai gereja. Kapan 52 hari kita? Kapan pandemi ini berakhir? Saya tidak tahu saudara. Dan saudara tidak tahu. Tetapi Tuhan mau gereja Tuhan tidak berhenti untuk membangun. Gereja Tuhan tidak dipanggil untuk kalah. Kita dipanggil untuk menang. Dan Nehemia yang merupakan gambaran daripada gereja Tuhan menyelesaikan apa yang diminta oleh Tuhan untuk dibangun. Dan akhirnya ada tembok. Tembok kembali saudara berbicara tentang pertahanan yang membuat rasa aman dari seluruh penduduk kota itu selesai dalam waktu yang tidak disangka-sangka. Dari reruntuhan yang sudah begitu banyak, Tuhan sanggup untuk memakai orang-orang yang tidak berhenti berharap dan melihat kepada Dia untuk terus membangun dan terus percaya. Dan bersama-sama kita akan melihat Tuhan menyatakan rencananya buat kota Surabaya, buat bangsa kita, buat komunitas kita, dan kita akan melihat Tuhan buat mujizat di tengah-tengah keadaan buruk. Dan saya ingin menyimpulkan, saudara, hanya karena kita menerima panggilan dari Tuhan, hanya karena kita mungkin punya favor dari orang tertentu yang mensupport kita, bukan berarti keadaan jadi mudah. Nehemia membuktikan hanya karena Tuhan meminta dia kembali dan raja mensupport dia. Tantangan tetap ada saudara. Tapi tantangan bukan berarti kita harus berhenti. Tantangan berarti kita harus fokus kepada Tuhan. Berperang buat keluargamu, berperang buat anak-anakmu, berperang untuk istrimu, berperang untuk saudaramu, berperang untuk rumahmu. Itu yang firman Tuhan katakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Karena apa yang kami bangun hari ini, Tuhan, kami tahu kami bukan membangun dengan kekuatan kami. Firman-Mu mengatakan, I will build my church. Aku akan membangun jemaatku, itu yang firman-Mu katakan. Dan tidak ada kuasa alam maut yang sanggup untuk menahannya. Kami tahu kalau kami membangun apa yang Kau bangun, kami akan membangun dan akan berhasil. Buat kami yang saat ini capek, Tuhan, kami berdoa, hamba-Mu berdoa biar Engkau memberikan kelegaan. Tuhan, hamba-Mu berdoa setiap orang yang memerlukan kelompok di mana mereka perlu jadi satu bersama-sama. Tuhan, hamba-Mu berdoa biar mereka menemukan tempat di mana mereka bertumbuh bersama-sama. Kami bukan kumpulan orang yang paling hebat, tapi kami tahu
bersama dengan Engkau kami sanggup untuk melakukan segala perkara. Biar kami kembali diingatkan untuk fokus bahwa Allah kami dahsyat. Lebih dahsyat daripada keadaan masa pandemi ini. Mari saudara angkat kedua tangan saudara dan siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang saat ini menyaksikan di rumah kami masing-masing. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dilimpahkan dalam hidupmu. Engkau tidak kekurangan perkara yang baik. Karena Tuhan yang memanggil engkau menyediakan setiap perkara yang kau butuhkan. Engkau dipanggil untuk menang, engkau dipanggil untuk membangun dan menyelesaikannya. Dan engkau akan masuk ke dalam garis akhir sebagai pemenang. Karena Yesus, komandanmu, panglima perangmu, sudah memenangkan pertandingan itu. Terima berkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya satu sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kini ku sembah, kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kini ku sembah, kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Every voice. I'll never walk alone. I'll never walk alone. With you by my side. With you by my side. Your spirit lives within me. No longer am I afraid. With you by my side. Come on. With you by my side.
This is no